Salam, selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpai saudara di pagi ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yusia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan terangi hati kami dengan kasih-Mu, ajar kami mengerti dan memahami semua rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan membaca di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Puji Tuhan. Saudaraku, semua orang pasti merindukan sebuah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Begitu pentingnya damai sejahtera sampai orang rela membayar dengan harga yang sangat mahal dengan harapan mendapatkan damai sejahtera orang. Pergi ke berbagai negara di dunia atau mengunjungi tempat-tempat wisata terkenal. Ada pula orang yang mengeluarkan uang miliaran rupiah demi membangun rumah mewah villa lengkap dengan fasilitasnya. Dengan tujuan supaya hatinya merasakan damai sejahtera. Berbagai cara dan usaha dilakukan manusia, namun mereka tetap saja tidak menemukan damai sejahtera yang sejati. Ada tertulis, kami mengharapkan damai sejahtera tetapi tidak datang. Sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan tetapi hanya ada kengerian. Saudaraku, sesungguhnya untuk memiliki damai sejahtera sejati itu tak memerlukan biaya yang mahal. Karena damai sejahtera tidak ada hubungannya dengan berapa besar uang atau kekayaan yang dimiliki. Di mana kita tinggal atau dalam situasi yang bagaimana. Damai sejahtera yang sejati adalah hasil sebab akibat. Damai sejahtera yang sejati akan kita dapatkan ketika kita hidup benar, ketika hati kita bersih dan terbebas dari segala kejahatan. Sekalipun kita sedang dalam pergumulan hidup yang berat, sekalipun kita tinggal di tengah situasi yang genting, tetapi kalau kita tetap menjaga hidup kita seturut sejalan dengan kehendak Tuhan, maka damai sejahtera yang sejati akan tetap kita rasakan. Sebab ada tertulis, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudaraku, langkah awal untuk mengalami damai sejahtera yang sejati adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Puji Tuhan. Saudara, saat kita di tengah masalah dan pergumulan, tetaplah sediakan waktu untuk bersaat teduh, membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan. Itulah yang membuat hati kita tetap mengalami damai sejahtera. Ketika diperhadapkan dengan masalah yang seringkali timbul di pikiran adalah hal-hal negatif, saudara, bisa marah, kecewa, stres, mengasihani diri sendiri, dan sebagainya. Hal itu membuat kita merasa lelah dan kehilangan damai sejahtera. Rasul Paulus menasihati, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kita akan mengalami damai sejahtera yang sejati ketika pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif, yaitu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Milikilah penyerahan diri penuh kepada Tuhan, saudara. Berserah kepada Tuhan berarti menempatkan kehendak Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Meminta petunjuk Tuhan, jalan apa yang harus kita ambil di tengah pergumulan yang kita hadapi. Orang yang berserah kepada Tuhan melangkah dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Pada saat itulah Tuhan akan bertindak, menuntun kita kepada kemenangan dan memberikan damai sejahteranya. Ada tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudaraku, kita akan mengalami damai sejahtera yang sejati jika kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan janji firman-Nya. Seringkali kita kehilangan damai sejahtera karena kita terfokus pada hal-hal yang tampak secara kasat mata saja. Pikiran kita hanya tertuju dan fokus kepada masalah dan keadaan di sekitar kita. Setelah itu dimanfaatkan iblis untuk menanamkan benih-benih kekecewaan, ketidakpercayaan, keraguan, keputusasaan, dan sebagainya, saudara. Iblis selalu berusaha mengalihkan arah pandang kita, supaya pandangan kita tidak fokus ke depan, melainkan menoleh ke belakang dan mengingat-ingat masa lalu. Oleh karena itu, saudara, setiap hari kita meluangkan waktu bersekutu dengan Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan, melatih iman kita dengan memperkatakan firman Tuhan, dan milikilah pikiran Kristus dalam pikiran kita, sehingga damai sejahtera itu akan memenuhi kita setiap saat. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Engkau yang sudah menerima kami apa adanya ya Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu, damai sejahtera yang tidak seperti dunia berikan. Bahwa kami ya Tuhan semakin hari semakin hidup dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi. Bergaul karib dengan Tuhan setiap saat, merenungkan firman-Mu setiap saat, sehingga damai sejahtera Tuhan menguasai hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan, dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.